Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami ya teman-teman. Oke, dan kali ini kita akan review alat lagi teman-teman, yaitu suatu unit handgun yang bermerek Ryu ya teman-teman ya. Oke, jadi basic kita di bengkel pastinya banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Dan contohnya kalau untuk di bengkel itu sendiri, kita biasanya untuk pelepasan di headlamp ya, headlamp lampu depan, apalagi yang untuk model-model sekarang ini kan sepeda motor headlampnya sudah besar-besar ya teman-teman ya, apalagi yang khusus untuk di area motor matic ya teman-teman ya. Dan banyak lagi gunaannya untuk headgun ini, jadi banyak sekali deh untuk fungsinya ataupun manfaat si headgun ini ya teman-teman ya. Oke, jadi di depan kita ini yang akan kita bahas yaitu satu unit headgun yang bermerek Ryu ya teman-teman ya, yang modelnya Ryu RHG 600 teman-teman. Nah, jadi di sini ada dua daya listrik ya teman-teman ya, yang bisa kita sesuaikan dengan listrik teman-teman sendiri di rumah ya nantinya ya. Dan power itu 250 untuk yang speed pertama, dan untuk pilihan yang kedua ada di 2000 watt teman-teman. Dan temperatur panasnya ini 80 hingga 600 derajat Celcius. Temperatur settingnya ada dua settingan ya, yang seperti ini saya bilang tadi di wattnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan daya listrik rumah teman-teman sendiri ya. Dan untuk ininya kecepatan anginnya teman-teman ada di 300 sampai 500 liter per menit ya teman-teman ya. Oke, jadi apa aja sih yang kita dapatkan di dusnya ini teman-teman ya, ataupun di packingnya ini kita buka dulu ya teman-teman. Oke, kita bongkar dulu ya dalamannya ya, yang kita dapatkan apa aja. Oke, jadi seperti biasa ada buku garansi ataupun manual book ya teman-teman ya. Oke, kita abaikan aja dulu, bacanya nanti aja teman-teman. Dan di sini ada unitnya ya, unit, dan di dalamnya ada pilihan caknya ya teman-teman ya. Cak itu maksudnya suhunya nanti alirannya berbeda-beda kalau kita gunakan adaptornya. Nah, ini kan yang bentuknya pipi, dan ini yang membulat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi ada dua pilihan ya, pilihan kepalanya ataupun caknya. Jadi inilah unitnya teman-teman. Oke, jadi di sisi kanan dari unitnya ini ada keterangan 250 sampai 2000 watt. Nah, ini pilihan yang saya bilang tadi ya, tergantung listrik teman-teman di rumah dayanya berapa. Inputnya 220 volt dan 300 per 500 liter per menit untuk kecepatan anginnya, dan suhu maksimumnya di 600 derajat Celcius ya teman-teman. Dan di sini ada bisa kita atur suhunya ya ataupun panasnya ya, dari pertama sampai nanti ke maksimum. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini maksimum ya. Dan di sini ada dua pilihan. Ini yang pertama untuk daya 250 watt, dan untuk yang kedua itu di 2000 watt ya teman-teman ya. Yang pastinya kan kondisi panasnya, temperaturnya pasti berbeda ya teman-teman ya. Yang dibilang tadi maksimumnya di 600 derajat Celcius, berarti di rentang 2000 watt ya pastinya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini unitnya, seperti tembakan ya teman-teman ya. Jadi ini hanya kita pegang seperti ini, dan di bagian gagangnya ini sudah bentuknya, fiturnya sudah rubber ya teman-teman ya, ataupun karet. Nah, ini juga karet. Di sini ada label Ryu. Oke, jadi kita tes dulu ya. Kita dengarkan dulu aja suaranya seperti apa ya teman-teman. Dan untuk colokannya standar lah ya teman-teman ya, yang pada umumnya. Jadi kalau basic kita di bengkel paling ya kita hanya untuk pelepasan di mika headlamp ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita colokkan, dan ininya kita pengaturannya kita paling kecil dulu ya. Oke, kita di angka 1 yang berarti 250 watt ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah mulai ada suhu panasnya, cuman nggak seberapa panas ya teman-teman ya. Oke, ini pengaturan sampai maksimum teman-teman.
itu semakin panas ya. Nah, ini tuh teman-teman, dia langsung lonyos ya. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau coba ke medianya pipa ya teman-teman ya. Kita coba ataupun kita cari pipa paralon dulu ya. Kita matikan dulu. Oke, kita dapat dari belakang ya teman-teman ya. Jadi sisa-sisa paralonnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat sok ya. Jadi supaya pipa paralon yang sebelah ini bisa masuk teman-teman. Jadi kita nggak perlu beli overshock lagi ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita cukup menggunakan headgun aja. Oke, kita gunakan yang di 250 watt aja ya teman-teman ya, yang konsumsi ringan ataupun konsumsi rumahan aja ya teman-teman ya. Oke, kita tombolnya kita naikkan di angka 1. Oke, sudah hidup. Oke, kita ambil yang pilihannya yang maksimum ya, jadi agar kita tahu seberapa sih maksimumnya ataupun maksimalnya teman-teman ya. Jadi kan kita bisa membandingkan nanti ketika pilihannya kita kecilkan ya pengaturannya teman-teman. Oke, langsung aja kita panaskan. Saya rasa udah cepet ini ya. Coba kita masukin. Udah lembut sekali teman-teman, sudah kelamaan ya. Bukan ahli pipa teman-teman, maklum ya. Nah, ini bisa kita masukin seperti ini ya. Panas sekali teman-teman. Aduh, sedikit nggak jelas ya. Nah, ini mau kita dorong lagi. Oke ya, sudah cukup ya kira-kira overshock segini dalamnya ya. Nah, ini bisa kita lepas lagi nanti teman-teman, lalu kita beri lem ya. Jadi kita nggak perlu lagi beli apa sih bahasanya overshocknya ya teman-teman. Ini masih belum masih panas. Oke, seperti inilah. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup berfungsi ataupun cukup bermanfaat ya teman-teman. Oke, jadi kita sekarang gunakan yang coba ke 2000 watt ya. Ini 1 2. Kita lihat reaksinya aja teman-teman. Ya, lonyos ya. Terbakar ya teman-teman ya. Cuman kalau lem seperti ini nggak tahu juga bisa lepas atau enggak ya. Kalau untuk pelepasan di overshocknya, kita coba aja dulu. Nah, kita coba mau lepas yang di overshocknya ini ya, pipanya ya. Oke, kemungkinan bisa ini teman-teman. Jadi masih bisa kita manfaatkan ya overshock yang lamanya. Bisa teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal ampas lagi aja ini, dan ini masih bisa berguna. Oke, sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Dan untuk konsumsi lainnya ataupun kegunaan lainnya itu tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ataupun pekerjaan teman-teman itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita review dan manfaatnya ini banyak sekali. Kita biasanya untuk pelepasan di Mika headlamp sih, cuman kita nggak ada medianya, jadi kita buat yang simpel-simpel aja, setidaknya teman-teman paham ya fungsi headgun ini untuk apa gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita review untuk satu unit headgun yang bermerek Ryu ya teman-teman. Ryu yang bertipe RHG 600. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya teman-teman ya, buat supaya channel ini lebih berkembang lagi agar bisa review alat-alat tercanggih lagi ya teman-teman ya, alat-alat modern yang setidaknya
ataupun nantinya ulasan dari kami itu menjadi referensi dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa teman-teman klik loncengnya ya, dan klik juga yang tulisan semua agar video terbaru dari kami teman-teman nantinya dapat notifikasinya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua ya, setidaknya apa yang teman-teman bagikan dan bermanfaat untuk orang lain itu mudah-mudahan menjadi berkah ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian tentang pembahasan ataupun review tentang alat-alat tercanggih untuk saat ini ya teman-teman ya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.